Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jo Farozal Hamanasi Tompul dengan NIM akhir 149 dan saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi resum saya dengan judul Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Topik ini saya angkat karena dalam praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali kita menemukan adanya lebih dari satu aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap suatu kasus pidana. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu aturan mana yang seharusnya digunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai asas lex specialis menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa hukum, karena asas ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan terdapat suatu kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dalam kasus tersebut, terdapat dua kemungkinan aturan hukum yang dapat digunakan. Di satu sisi terdapat KUHP dan KUHAP sebagai hukum umum. Namun di sisi lain terdapat undang-undang tindak pidana korupsi yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut, lengkap dengan mekanisme penanganannya juga. Jika kedua aturan ini sama-sama bisa digunakan, maka muncul pertanyaan, apakah keduanya dapat diterapkan secara bersamaan ataukah salah satunya harus diutamakan? Disinilah peran asas lex specialis derogat legi generalis menjadi sangat penting, karena asas ini memberikan pedoman dalam menentukan hukum mana yang harus didahulukan. Tanpa adanya asas ini, maka penegakan hukum berpotensi menjadi tindak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan salah satu asas penting dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua aturan hukum. Secara sederhana, asas ini berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Namun, jika ditelaah lebih dalam, asas ini tidak hanya sekedar menentukan prioritas aturan hukum, tetapi juga mencerminkan logika bahwa aturan yang dibuat secara khusus tentunya lebih relevan untuk diterapkan pada kasus tertentu dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, KUHAP berfungsi sebagai hukum umum yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana secara keseluruhan, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Karena kompleksitas tersebut, dibentuklah undang-undang khusus yang tidak hanya mengatur perbuatannya, tetapi juga tata cara penanganannya. Dalam kondisi inilah asas lex specialis berperan sebagai penentu hukum yang mana yang harus digunakan. Dalam sistem hukum Indonesia, asas lex specialis tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam satu ketentuan tertentu. Namun, keberadaannya diakui dalam praktik hukum dan doktrin para ahli. KUHAP tetap menjadi dasar utama dalam hukum acara pidana. Namun demikian, undang-undang khusus dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan dalam KUHAP. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat kewenangan khusus seperti penyadapan yang tidak diatur secara rinci dalam KUHAP. Kemudian, dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pendekatan rehabilitasi
bagi pengguna yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dibandingkan dengan hukum pidana umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Terorisme, aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal penangkapan dan penahanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks. Perbedaan antara hukum acara pidana umum dan khusus dapat dilihat secara lebih mendalam dari berbagai aspek. Dari segi kewenangan, hukum acara pidana khusus memberikan ruang yang lebih luas kepada aparat penegak hukum. Dari segi pembuktian, terdapat perluasan alat bukti, termasuk penggunaan teknologi seperti rekaman elektronik dan hasil penyadapan. Dari segi penahanan, jangka waktu dalam hukum acara pidana khusus dapat lebih panjang dibandingkan dengan KUHP. Selain itu, dari segi pendekatan, hukum acara pidana khusus tidak selalu berorientasi pada penghukuman, tetapi juga dapat bersifat rehabilitatif. Perbedaan ini sangat menunjukkan bahwa hukum acara pidana khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum yang lebih kompleks dan spesifik. Dalam praktiknya, penerapan asas lex specialis dapat dilihat dengan jelas dalam penanganan kasus korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus seperti melibatkan kekuasaan, jaringan, dan kerugian negara dalam jumlah besar. Jika hanya menggunakan KUHP, maka proses pembuktian akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, digunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis yang memberikan kewenangan terhadap kewenangan tambahan seperti penyadapan dan pembuktian yang lebih luas. Contoh lainnya juga adalah kasus narkotika. Dalam kasus ini, hukum tidak hanya melihat pelaku sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini sangat menunjukkan juga bahwa hukum acara pidana khusus tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih luas. Menurut saya, asas lex specialis derogat legi generalis memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di satu sisi, asas ini memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam penegakan hukum. Namun di sisi lain, perluasan kewenangan dalam undang-undang khusus juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar penerapan asas ini tetap berada di dalam koridor hukum. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan asas ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain asas lex specialis derogat legi generalis, dalam ilmu hukum juga dikenal beberapa asas lain yang memiliki fungsi serupa dalam menyelesaikan konflik norma. Salah satunya adalah asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas ini
biasanya digunakan dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketika terjadi pertentangan antara undang-undang dan peraturan di bawahnya. Kemudian, terdapat juga asas lex posterior derogat legi priori, yang berarti hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Asas ini digunakan ketika terdapat dua aturan yang setara, namun dibuat pada waktu yang berbeda. Jika dibandingkan dengan asas lex specialis, maka dapat dikatakan bahwa asas lex specialis lebih menekankan pada kekhususan substansi, bukan pada hierarki maupun waktu pembentukan. Dengan demikian, ketiga asas ini memiliki fungsi yang berbeda, namun sama-sama penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Namun demikian, tidak semua aturan hukum dapat langsung dianggap sebagai lex specialis. Terdapat beberapa syarat agar suatu aturan dapat dikategorikan sebagai lex specialis. Pertama, harus dapat kesamaan objek pengaturan antara dua aturan hukum. Kedua, salah satu aturan hukum harus memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik. Ketiga, terdapat potensi konflik dalam penerapannya. Keempat, aturan khusus tersebut memang dimaksudkan untuk mengatur kondisi tertentu secara lebih rinci. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka asas lex specialis tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada ketidakadilan. Dalam praktiknya juga, penerapan asas lex specialis tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu permasalahannya yang sering sekali muncul adalah adanya multitafsir mengenai aturan mana yang dianggap lebih khusus. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan apakah suatu undang-undang merupakan lex specialis atau tidak. Selain itu, terdapat juga potensi tumpang tindih antara beberapa undang-undang khusus. Misalnya, dalam kasus tertentu, suatu perbuatan dapat diatur oleh lebih dari satu undang-undang khusus, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan hukum yang harus digunakan yang mana. Permasalahan lainnya adalah adanya resiko penggunaan undang-undang khusus secara berlebihan yang dapat mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan asas ini agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif teoritis, asas lex specialis mencerminkan prinsip bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang bersifat umum tidak selalu mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada, terutama dalam menghadapi kejahatan modern. Secara filosofis, asas ini juga berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan adanya hukum khusus, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Namun demikian,
Perlu diingat bahwa tujuan utama hukum tetaplah keadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum seperti perlindungan hak asasi manusia. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogat legi generalis merupakan prinsip penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini memberikan pedoman dalam menentukan hukum yang harus diutamakan ketika terjadi konflik norma. Penerapannya kemungkinan penegakan hukum yang lebih efektif, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.